Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi dari matematika wajib, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Namun sebelum ke materi perbandingan trigonometri, kita ulas kembali tentang teorema Pythagoras. Karena teorema Pythagoras ini akan sering kita pakai atau kita gunakan ketika menentukan perbandingan trigonometri. Oke, teorema Pythagoras ini berlaku pada sebuah segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya punya segitiga siku-siku ABC, di mana siku-sikunya di sudut C. Nah, dalam segitiga siku-siku itu ada yang disebut dengan sisi miring atau sisi hipotenusa. Nah, mana yang menjadi sisi miringnya? Sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku itu merupakan sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Berarti kalau pada segitiga siku-siku ABC ini, maka yang jadi sisi miringnya adalah AB. Kemudian sisanya itu merupakan sisi-sisi tegaknya. Nah, atau nanti kalau di trigonometri itu akan menjadi sisi depan dan sisi samping. Nah, bagaimana cara menentukan sisi depan dan sisi sampingnya? Kita akan bahas setelah ini. Oke, saya kembali lagi ke teorema Pythagoras. Nah, di SMP kalian tentu masih ingat ya, pernah belajar teorema Pythagoras bahwa dari segitiga siku-siku yang kita punya ini berlaku hubungan seperti ini. E kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat C kuadrat. C-nya itu adalah sisi miring. Kemudian A dan B-nya adalah sisi tegak. Jadi kalau mencari sisi miring, sisi jumlah kuadrat dari sisi tegaknya. Itu ditambah ya. Tapi nanti ketika dibalik mencari sisi tegak berarti sisi miring dikurangi sisi tegak. Jadi misal saya mau nyari A, itu berarti A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Seperti itu. Oke. Selanjutnya sekarang kita akan bahas perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri ini itu berlaku hanya pada segitiga siku-siku ya. Ingat, pada segitiga siku-siku. Nah, misalkan di sini saya punya segitiga ABC, siku-sikunya di C. Tadi kita telah bahas bahwa sisi miring itu merupakan sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Nah, di sini berarti yang jadi sisi miringnya adalah AB. Adapun untuk sisi depan dan sisi samping itu dia bisa berubah-ubah. Nah, kenapa bisa berubah-ubah? Karena sisi depan dan sisi samping itu bergantung pada sudut mana yang akan kita pakai atau akan kita lihat. Misal, ketika yang jadi patokannya itu adalah sudut A, maka yang jadi sisi depan dari sudut A adalah BC. Artinya si AC berarti jadi sisi samping. Seperti ini. Nah, sehingga perbandingan trigonometrinya itu ada yang pertama namanya sinus. Nah, sinus itu saya tulis jadi sin, dibacanya sin ya. Nah, sin dari sudut A, nah, ini sama dengan demi, depan per miring. Tadi sisi depannya adalah BC, kemudian miringnya AB, sehingga BC per AB. Kemudian di trigonometri yang kedua yaitu kosinus, atau saya tulis jadi cos. Nah, cos A itu sama dengan samping per miring. Sampingnya di situ AC, berarti miringnya AB. Jadi AC per AB. Yang ketiga adalah tangen. Nah, tangen ditulisnya cukup tan. Tan A di sini berarti sama dengan desa depan per samping. Depannya adalah BC, sampingnya adalah AC, sehingga BC per AC. Nah, ini merupakan perbandingan trigonometri yang utama. Ya, sin, cos, tan itu merupakan perbandingan trigonometri yang utama.
kemudian dari ketiga perbandingan trigonometri ini, mereka masing-masing itu punya kebalikannya. Yang pertama ada kosekan. Nah, kosekan A ini dia saling berkebalikan dengan sin. Tadi kalau sin itu demi, maka kosekannya adalah mide, miring per depan. Nah, yang jadi miringnya tadi AB, kemudian depannya BC, tinggal dibalik aja dari sinnya. Jadi AB per BC. Kemudian yang kedua, kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos adalah sekan, ditulis sek. Nah, sekan A berarti kebalikannya dari cos. Kalau cosnya samping per miring, maka sekannya miring per samping, sehingga diperoleh AB per AC. Dan yang terakhir adalah kebalikan dari tangan. Kebalikan dari tangan adalah kotangan, ditulis kot. Nah, kalau tangannya tadi desa, depan per samping, maka kotangannya adalah sade, samping per depan. Jadi sama dengan AC per BC. Nah, supaya kalian mudah untuk mengingatnya, yang diingat itu cukup sin kostan demi sami desa. Sin kostan demi sami desa. Lalu untuk kosekan, sekan, dan kotangan gimana cara ngingetnya? Ingat aja, kosekan itu pasangannya sama sin, sekan itu sama kos, kemudian kotangan itu sama tan. Nanti rumusnya tinggal dibalik-balik aja dari sin, kos, dan tangan. Seperti itu ya. Nah, kemudian itu tadi yang kita lihat berarti sudutnya sudut A. Ketika sudutnya saya ubah, misalnya dari sudut B dan maka nanti nilai perbandingannya jadi sin B, cos B, tan B, kosekan B, sekan B, dan kotangan B. Nah, kemudian sisi miringnya gimana? Sisi miringnya tetap. Nah, yang namanya sisi miring dia nggak akan berubah. Dia tetap sisi yang ada di depan sudut siku-siku. Yang akan berubah adalah sisi depan dan samping. Nah, ketika yang jadi patokannya itu adalah sudut B, maka sisi depan dari sudut B bukan BC lagi, tapi sisi depan dari sudut B adalah AC. Dan sisi sampingnya adalah BC. Jadi ditukar ya. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti misalnya sin B-nya itu sama dengan kan demi, depan per miring. Nah, yang jadi depan B-nya adalah AC, sehingga nanti AC per AB. Itu untuk sin B-nya. Seperti itu, tinggal dibalik-balik ya. Oke, contoh misalkan di sini tentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut A pada segitiga ABC yang siku-siku di C jika panjang sisi AB sama dengan 15 cm dan AC-nya sama dengan 12 cm. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk menjawab soal ini adalah kita gambar dulu tentunya segitiga siku-siku. Nah, jika kita lihat di sini katanya siku-sikunya di C, berarti saya bikin gambarnya jadi seperti ini. Siku-siku di C, kemudian AC-nya 12, lalu ada AB-nya 15. Nah, ada sisi yang belum diketahui di sini, yaitu panjang BC. Nah, sebelum kita tentukan perbandingan trigonometri, maka kita tentukan dulu panjang BC-nya. Gimana cara menentukannya? Kita gunakan teorema Pitagoras. Oke. Di teorema Pitagoras, kita punya hubungan bahwa AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, yang kita cari adalah BC, sehingga BC itu sama dengan BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Kita masukkan AB-nya 15, AC-nya 12. Maka diperoleh 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat 144. Jadi 225 dikurang 144 sama dengan 81. Ingat, itu adalah BC kuadrat. Supaya kuadratnya hilang, maka kita akarkan. Jadi BC sama dengan akar dari 81 atau sama dengan 9. Setelah semua sisinya diketahui, maka selanjutnya adalah kita tentukan perbandingan trigonometri untuk sudut A. Karena yang jadi patokan di sini adalah sudut A, maka sisi depannya adalah BC, sisi miringnya adalah AB, dan sisi sampingnya adalah AC. Diperoleh sin A-nya, ingat tadi rumusnya demi, depan per miring, depannya tadi saya bilang BC, miringnya AB, jadi BC per AB atau 9 per 15. Kita sederhanakan jadi 3 per 5. Selanjutnya, cos A, samping per miring, sami. Sampingnya tadi adalah AC, jadi AC per AB sama dengan 12 per 15, sederhanakan juga jadi 4 per 5. Selanjutnya tangan, A itu rumusnya desa, berarti
BC per AC. Atau 9 per 12 sama dengan sederhanain juga jadi 3 per 4. Nah, ingat nih, kebalikan dari tan adalah kotangan. Nah, berarti tinggal kita balik kotangannya. Kalau tannya tadi 3 per 4, maka kotangannya jadi 4 per 3. Kebalikan dari cos adalah sekan. Sehingga apa? Sehingga sekannya adalah 5 per 4. Dan yang terakhir, kebalikan dari sinus adalah kosekan. Berarti karena kosinnya 3 per 5, jadi kosekannya 5 per 3. Seperti itu ya. Ingat, hubungan mereka adalah saling berkebalikan. Oke, selanjutnya saya berikan contoh soal yang kedua. Misalnya, tentukan nilai P pada segitiga berikut jika diketahui sin alfanya sama dengan 1 per 3. Nah, untuk yang bagian A, seperti ini. Alfanya ada di sini ya. Kemudian yang B. Nah, untuk yang A, kita lihat bahwa di situ yang diketahui adalah sisi miring dari segitiga siku-sikunya, kemudian ada sisi depannya, yaitu 24. Nah, karena diketahui sin A-nya itu sama dengan 1 per 3, kemudian rumus sin itu demi, sehingga diperoleh 1 per 3 sama dengan, nah kalau kita lihat ke segitiga siku-siku, deminya itu depannya 24, miringnya P. Jadi 1/3 sama dengan 24 per P. Selanjutnya, dari hubungan tersebut kita kali silang. 1 dikali P akan sama dengan 24 kali 3. Maka diperoleh P-nya sama dengan 72. Yang kedua, untuk segitiga siku-siku yang ada di B. Ini juga sama ya. Yang diketahui adalah sisi depan dari sudut alfa, yaitu P, kemudian sisi miring dari segitiga siku-sikunya, yaitu 18. Karena sin tadi rumusnya demi, maka kita peroleh per 3 sama dengan P per 18. Kali silang juga, 1 kali 18 akan sama dengan P dikali 3. Ini dibalik ya, saya nulisnya. 18 sama dengan 3. Jadi 18 per 3 sama dengan P. Maka P-nya sama dengan 6. Nah, misalkan nanti kalian akan ketemu soal diketahuinya sin, tapi sisi yang diketahui misalkan bukan sisi depan dan sisi miring. Nah, maka kalau belum ada sisi depannya, kalian cari dulu sisi depannya. Pakai apa? Pakai Pitagoras. Atau kalau misalkan sisi miringnya yang belum ada, cari dulu sisi miringnya. Seperti itu. Atau boleh juga kalian cari sisi depan dan miringnya dengan perbandingan trigonometri yang ada. Baru nanti selanjutnya cari nilai P-nya. Oke, selanjutnya di contoh soal yang ketiga, misalkan sekarang saya ubah ya. Tentukan nilai P pada segitiga berikut jika sekarang diketahuinya itu adalah cosnya. Cos alfanya sama dengan 1 per 3. Nah, seperti yang kita tahu bahwa cos itu adalah samping per miring. Karena di bagian A ini, yang baru diketahui dari yang ketika patokannya alfa itu, berarti yang diketahuinya baru sisi depan dan miring. Sampingnya belum ada. Nah, maka sampingnya kita misalkan X. Sehingga cos alfa sama dengan 1 per 3. Nah, sampingnya itu X, kemudian miringnya P. Jadi 1/3 sama dengan X per P. Kali silang lagi, jadi 1 kali P sama dengan 3X. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 3X. Simpan dulu yang ini. Nah, selanjutnya kita gunakan Pitagoras. Bahwa P kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah 24 kuadrat. Ya. Kita ganti P-nya dengan 3X. Nah, diperoleh seperti ini jadinya. 9X kuadrat. Nah, dikurangi X kuadratnya pindah ruas. Sama dengan 576. Jadi 8X kuadrat sama dengan 576. Sehingga X kuadratnya sama dengan 72. Ingat, nilaiin kuadrat diakarin, jadi X-nya sama dengan akar 72. 72 itu 36 kali 2, sehingga akar 72-nya itu sama dengan 6 akar 2. Jadi X-nya sama dengan 6 akar 2. Karena tadi P-nya itu sama dengan 3X, maka P-nya sama dengan 3 kali 6 akar 2. Jadi 18 akar 2. Selanjutnya, bagaimana dengan yang B? Nah, yang B juga sama. Yang diketahui baru sisi depan dari alfa dan sisi miring. Maka sisi sampingnya kita misalkan lagi dengan X. Sehingga cos alfanya sama dengan samping per miring, jadi 1/3 sama dengan X per 18. Kali silang lagi, jadi 1 kali 18 sama dengan X kali 3.
Selanjutnya 18 sama dengan 3x, maka diperoleh x-nya sama dengan 6. Nah, kita balikin lagi ke Pythagoras bahwa p kuadrat itu sama dengan sisi miring kuadrat, berarti 18 kuadrat dikurangi x kuadrat. Masukin x-nya tadi 6, jadi diperoleh 324 dikurang 36 sama dengan 288. Itu p kuadrat. Maka p-nya sama dengan akar dari 288, atau kita ubah 288-nya jadi 144 kali 2, sehingga p-nya sama dengan 12 akar 2. Jelas ya? Nah, oke. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Nah, agar lebih memahami lagi tentunya silahkan kalian berlatih sebanyak-banyaknya, kerjakan latihan soal sebanyak-banyaknya supaya lebih memahami materi ini. Karena sebetulnya di perbandingan trigonometri ini rumusnya itu aja, sin, cos, tan, demi, sami, desa. Cuma yang membedakan apa? Apa yang diketahuinya itu tentu akan berbeda untuk setiap langkah dalam pengerjaannya. Jadi nanti soalnya akan bervariasi. Cuma yang jadi patokan tetap tadi, sin, cos, tan, demi, sami, desa, kemudian teorema Pythagoras. Pada intinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.